Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka sama-sama kita mengkaji ilmu Allah yang diberikan kepada kita melalui berbagai media yang diberikan oleh Allah, apakah itu media ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga media yang lainnya seperti buku-buku ilmiah yang sudah disediakan dan disiapkan oleh para ahli sesuai bidangnya masing-masing. Nah, dalam kesempatan kuliah blog hari ini, saya mendapatkan tema tentang menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokusnya adalah kesehatan jasmani. Meskipun kesehatan itu dalam Islam meliputi kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan yang bersifat material dan imaterial. Jadi ini bidang yang di dalam Islam, kesehatan yang komprehensif. Jadi kesehatan yang komprehensif, yang kafah, yang meliputi seluruh aspek. Nah, ada yang menyebut kesehatan itu ada kesehatan mental, spiritual, sosial, kemudian fisik, mental, spiritual, dan sosial. Bahkan ada yang menyebut lagi tambahan lagi kesehatan dari sisi ekonomi, sehat secara ekonomi. Nah, tapi kita pada kesempatan ini fokus kepada kesehatan tubuh atau kesehatan jasmani. Jadi kalau di dalam jadwal itu saya mendapatkan judulnya itu tentang kesehatan tubuh. Jadi bukan kesehatan rohani atau kesehatan sosial mental, tapi fokusnya pada kesehatan tubuh. Berarti ini adalah kesehatan jasmani, karena ini yang menjadi bidang garap dari fakultas kedokteran, termasuk di dalamnya adalah kedokteran gigi. Nah, jadi judulnya itu menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi ini aspek dari aspek keagamaan, aspek spiritual.
Walaupun yang ditinjau adalah kesehatan fisik atau kesehatan jasmani. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi, ini hadis sahih, riwayat Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad maksudnya, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Hadis dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, jadi Ibnu Abbas berkata, ini kok gandeng, harusnya diputus. Nah. Persen di situ. Saya benahi dulu. Ada kesalahan ketiknya di situ. Ini Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Karena itu ada dua. Yang pertama namanya Ibnu Abbas, nama lengkapnya Abdullah bin Abbas. Yang kedua ada nama Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau Abbas bin Abdul Muthalib itu paman Nabi yang sudah beriman kepada Nabi dan masuk Islam. Kalau Abdullah ibnu Abbas berarti anaknya paman Nabi atau sepupu Nabi. Dan dia juga sebagai orang yang beriman kepada Nabi, sudah menjadi Muslim, sehingga kedua-duanya adalah sahabat Nabi, di samping kerabat Nabi, karena itu pamannya dan anak paman atau sepupunya. Sepupu Nabi tapi sekaligus sebagai sahabat Nabi. Karena dia bersama-sama Nabi, mengimani Nabi dan berjuang untuk mendakwahkan Islam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Abbas berkata atau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di Ibnu Abbas ini menyampaikan sabda Nabi. Sabda Nabinya berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, dua nikmat, ya, dua kenikmatan, maghbunun fihima, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya atau manusia lalai dengannya, dengan kedua nikmat itu. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tertipu dengan dua nikmat itu. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu. Nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehat ini sering dilalaikan oleh manusia. Ketika sehat, dia tidak merasakan itu sebagai nikmat dari Allah. Tapi begitu sakit baru tahu. Begitu sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu sakit badannya lemes. Nggak bisa bekerja, nggak bisa berbuat apa-apa. Baru merasakan betapa pentingnya nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah. Tapi ketika sehat, lalai. Tidak mensyukuri nikmat Allah.
Yang kedua al-faragh. Al-faraghu waktu luang. Nah, juga sering sekali manusia menyia-nyiakan waktu luang. Waktu luang tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Waktu luang malah hanya untuk bersantai-santai atau bahkan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang justru tidak bermanfaat, bahkan merugikan bagi dirinya dan juga merugikan bagi orang lain. Nah, ini namanya dua nikmat yang sering dilupakan, yang sering melalaikan, bahkan sering menipu umat manusia. Nah, ini hadis ini menjadi peringatan bagi kita agar kita selalu waspada, selalu mencermati hidup ini, jangan sampai kita lalai dari apapun, termasuk dua hal nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh umat manusia, yaitu as-sihhatu wal faraghu, kesehatan dan kesempatan, sehat dan sempat. Sehingga dalam hadis lain Nabi mengingatkan kepada kita, irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain, 5 perkara yang lain. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya. Kalian semuanya masih muda, rata-rata mungkin baru umur 20, 19, 18, 17, rata-rata itu ya. Masih muda dibanding dengan saya yang sudah lebih dari 55 tahun. Sudah hampir 60 tahun. Masa tua, kalau sudah memasuki masa tua seperti saya ini, sudah 58, sudah hampir 60, itu sudah banyak hal yang disesali. Kenapa dulu saya tidak melakukan ini dan itu. Bagi yang suka misalnya menghafal Al-Quran, kenapa waktu muda saya tidak menghafal Al-Quran? Baru tua-tua ini ingat mau menghafal Al-Quran, susah juga. Tua itu menghafal, mudah lupa. Nah, atau mau belajar apa? Belajar yang lain. Itu apa namanya? Masa muda sebelum datang masa tua. Syababaka qabla haramika. Yang kedua, wa faraghaka qabla suhlika. Masa sempatmu sebelum masa sibukmu. Masa muda mungkin masih banyak kesempatan-kesempatan. Belum sibuk bekerja, belum berpikir nafkah keluarga, belum berpikir harus cari uang untuk keluarga dan sebagainya. Sehingga belum banyak sibuk. Masih luang. Maka gunakanlah waktu luang itu sebelum datang masa sibuk. Wa faraghaka qabla syughlika. Yang berikutnya wa ghinaka qabla faqrika. Dan masa kayamu sebelum masa miskin. Ya, artinya mungkin yang masih punya kekayaan, baik kekayaan itu hasil usaha sendiri maupun hasil usaha orang tua atau siapapun, kita masih berkecukupan, gunakan masa berkecukupan harta itu untuk yang positif sebelum datang ke waktu kemiskinan, waktu kefakiran. Kalau kita sudah nggak punya apa-apa, mau ngapa-ngapain ya susah kan gitu. Maka itu diperingatkan oleh Nabi. Berikutnya adalah itu yang keempat, wa sihhataka qabla saqamika. Dan sehatmu
sebelum masa sakitmu. Mumpung sehat, gunakan masa sehat untuk kegiatan-kegiatan yang positif, mencari ilmu, mendalami agama, mendalami ilmu-ilmu yang memang menjadi disiplin ilmu yang ditekuninya. Secara di kedokteran, ya ilmu kedokterannya, kedokteran giginya dikuatkan dengan berbagai macam bacaan. Di samping juga mungkin ada kajian-kajian. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Jadi kalau masa hidup, ya, mumpung masih hidup, ya, kita isi hidup ini dengan kegiatan yang positif. Kegiatan utama hidup ya ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu ya, nikmat yang sering dilupakan, 5 nikmat yang juga sering dianiaya atau disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Akhirnya datang lawannya. Tua datang melawan yang muda, lawan dari yang muda. Hidup lawannya mati, sehat lawannya sakit, sempit sibuk lawannya luang dan sempat, kaya lawannya miskin, dan seterusnya. Itu hadis Nabi yang sangat penting. Kemudian berikutnya terkait dengan kesehatan. Karena tadi as-sihhatu wal faraghu, dan juga sihataka qabla saqamika. Sehat dan sempat, dan masa sehat sebelum masa sakit. Maka dalam Islam memelihara kesehatan atau menjaga kesehatan hukumnya wajib. Menjaga kesehatan, memelihara kesehatan hukumnya wajib. Menjaga kesehatan ini bisa, dan ini yang utama, yang bersifat preventif. Atau kalau tidak terpaksa, ya yang sifatnya kuratif. Yang preventif, semua orang, semua golongan diwajibkan untuk melakukan sebuah ikhtiar usaha menjaga kesehatannya. Jangan sampai jatuh sakit. Tapi kalau sudah jatuh sakit, maka menjaga kesehatannya dalam bentuk berobat atau melakukan pengobatan dan penyembuhan. Nah, kalau sudah pengobatan dan penyembuhan, maka melibatkan banyak pihak. Kita tidak hanya bisa mengobati diri sendiri. Maka ada tenaga kesehatan, nakes, baik itu dokter maupun para medis yang lainnya. Maka menjaga kesehatan yang sifatnya kuratif itu ya bisa dari sisi pasien, orang yang sakit, untuk berobat, menyembuhkan diri dengan berobat kepada yang ahli, dan juga melibatkan tenaga medis tadi, tenaga kesehatan, baik itu dokter, para medis, ataupun tenaga-tenaga lain yang sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan kesehatan, tapi dia terlibat dalam penanganannya. Kalau di rumah sakit itu kan, rumah sakit, balai kesehatan itu kan tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tidak hanya fisioterapi, terapis, atau apalagi tenaga-tenaga yang lainnya. Tapi tenaga yang lain seperti penjaga keamanan, security, penjaga sepeda, yang
menangani masakan, menyediakan makanan, dan sebagainya, itu kan semuanya mendukung. Itu semuanya menjalankan tugas untuk menjaga kesehatan di saat orang sudah sakit, berarti menjaga kesehatan yang bersifat kuratif. Semuanya harus dilakukan oleh seorang muslim, baik untuk menyembuhkan, mengobati, menyehatkan diri sendiri maupun orang lain. Mengabaikan kesehatan dengan sengaja dapat digolongkan kepada orang yang di satu sisi kufur nikmat, tapi di sisi lain adalah menjatuhkan atau mencampakkan diri ke dalam satu kebinasaan. Nanti ayatnya ada wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan dirimu kepada kehancuran atau kepada kebinasaan. Jadi mengabaikan kesehatan hukumnya haram. Menjaga kesehatan hukumnya wajib. Termasuk menjaga dan memelihara kesehatan adalah menjaga pola makan. Ya, dimulai dari, kan hidup ini dimulai dari makan, ini penting. Makan, minum. Menjaga pola makan secara seimbang, tidak berlebih-lebihan, juga mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Nah, itu ayatnya banyak sebutkan dalam Al-Quran. Menjaga diri dari penularan suatu penyakit itu diperintahkan oleh Islam. Nah, hadis-hadis seperti ini kemarin banyak muncul ketika awal-awal pandemi itu. Jadi kalau orang sudah terjangkit suatu penyakit dalam masa pandemi, dia berada dalam lingkup pandemi atau endemi. Kalau endemi itu lokal, maka orang yang berada di situ jangan keluar, dan orang yang di luar jangan masuk, untuk menjaga diri dari penularan. Nah, salah satu hak yang dimiliki oleh tubuh atau jasmani kita adalah agar kita selalu menjaga kekuatan, kesehatan, dan keseimbangannya. Jadi badan kita, jasad kita itu punya hak. Maka kita wajib menjaga badan kita. Caranya gimana? Ya menyesuaikan dengan kemampuan diri. Kalau kemampuan kesehatan kita sudah bisa kita ukur mampunya sekian, ya kita harus beraktivitas sesuai dengan maksimal kemampuan badan atau tubuh kita. Jangan melebihi kemampuan kita. Kalau melebihi, ya pasti akan merusak kesehatan kita. Misalnya kita mengangkat barang. Kemampuan tubuh kita mengangkat barang macam-macam. Ada yang mampunya maksimal hanya 20 kilo, 25 kilo. Ada yang 30, ada yang sampai bisa mengangkat 1 kuintal. Yang mampu sampai 1 kuintal bekerja biasa angkat barang seperti itu, ya silahkan, tapi juga tetap harus diukur kemampuannya. Nah, jadi menjaga kesehatan hukumnya wajib. Ini di antara ayat-ayat Al-Quran terkait dengan jaga kesehatan yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Dan janganlah kalian menceburkan, mencampakkan. Janganlah mencampakkan, menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan atau ke dalam kerusakan. Artinya ya kita tahu
sesuatu itu membahayakan, ya jangan kita dekat-dekati. Maka misalnya di sini dalam konteks ini Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat hukum merokok, misalnya merokok hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa mencampakkan seseorang kepada kebinasaan. Karena merokok itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaat rokok. Tapi bahayanya jelas bagi kesehatan dan sebagainya. Maka di kampus kita, kampus OMS, di mana-mana sudah disebutkan dilarang merokok di dalam kampus, di lingkungan kampus. Ini kalau sudah masuk lingkungan kampus, kampus 1 di Pabelan, Jalan Garuda Mas, kampus 2, Gedung Siti Walidah, Ekonomi, Psikologi, dan sekitarnya, kampus berikutnya, Komplek Kedokteran, kampus kedokteran gigi, dan seterusnya, semuanya sudah ada edaran dilarang merokok di dalam kampus. Kalau di luar kampus, ya kita kan nggak bisa melarang. Tapi dalam kampus kita ingatkan. Syukur semuanya sudah paham, dimanapun tidak merokok atau lebih bagus. Maka wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan, tapi berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan untuk orang lain. Kemudian wakulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, janganlah berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tentu tidak baik, untuk bagian dari jaga kesehatan tadi. Wakulu mimma razaqakumullah, dan makanlah apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah halalan thayyiba, sebagai rizki yang halal dan thayyib. Wattaqullah allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu mestinya beriman. Beriman hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kita beriman hanya kepada Allah, dan Allah memerintahkan kita iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir, itu karena Allah yang menetapkan, maka kita ikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dalil-dalil dari hadis Nabi tentang perlunya menjaga kesehatan. Dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qala Rasulullah bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul laila. Qultu bala. Jadi Nabi bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, bukankah telah diberitakan kepadamu berpuasa sepanjang hari dan qiyamul lail semalam suntuk? Maka Abdullah menjawab, qultu bala, benar ya Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda, fala taf'al sum wa aftir wa kum wa nam. Janganlah kamu melakukan hal itu. Ya. Artinya berpuasa sepanjang hari terus-menerus dan qiyamul lail semalam suntuk terus-menerus. Maka Nabi mengatakan, jangan kamu lakukan hal itu. Yang bisa kamu lakukan yang baik adalah
Sum wa aftir, berpuasalah kamu di hari ini, hari berikutnya berbuka. Besoknya puasa lagi, berikutnya berbuka. Itu namanya puasa Daud. Jadi puasa yang maksimal hanya puasa Daud. Nggak boleh puasa sepanjang masa tiap hari, nggak boleh. Nah, puasa yang tiap hari boleh hanya 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, di luar itu nggak ada kita boleh puasa setiap hari, nggak ada. Yang boleh kita lakukan maksimal adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sum wa aftir. Sum wa aftir. Kemudian juga kum wanam. Sholatlah malam kamu, tapi juga kamu tidur. Jadi jangan semalaman sholat, semalam suntuk. Nah, maka sholat malam itu sebagian malam saja. Kalau dalam surat Al-Isra, wa minal lail, di sebagian malam. Bangunlah bertahajud. Dalam surat Muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam untuk sholat malam, qalil, sebentar saja. Jadi enggak semalam suntuk. Jadi Nabi mendengar Amr bin As itu sholat malamnya semalam suntuk, mulai sholat maghrib selesai subuh, sholat tahajudnya. Jadi enggak tidur semalaman. Kemudian siangnya puasa, maka Nabi mengingatkan jangan melakukan seperti itu. Silakan berpuasa, besoknya buka, besoknya puasa, dan seterusnya. Kemudian laksanakan sholat malam, tetapi sisihkan waktumu untuk tidur. Di habis isya tidur dulu, nanti jam 2 atau setengah 3 malam bangun sholat malam. Kalau tidak habis isya sholat malam, mungkin sampai 1 jam atau setengah jam atau berapa, selesai itu tidur. Nanti bangun di waktu subuh. Itu namanya sholatlah kamu di waktu malam, tapi juga kamu tidur. Jadi ada waktu, menyisihkan waktu untuk tidur. Kenapa begitu? Nabi mengatakan, fa inna li jasadika. Ini ya, hadisnya ini. Nanti saya bagikan ini, PPT-nya. Fa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu, badanmu, itu punya hak kepadamu. Maka kita ini terhadap badan kita harus menjalankan kewajiban kita menjaga badan kita jangan sampai sakit. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, matamu, penglihatanmu juga punya hak. Jangan disuruh melotot terus. Tapi sekali waktu juga disuruh tidur istirahat. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Ini bagi yang sudah bersuami istri, suaminya punya hak kepada istrinya, istrinya juga punya hak kepada suaminya. Kalau suaminya puasa terus, sang istri tidak bisa mendapatkan hak-haknya dari suaminya. Begitu juga kalau istrinya puasa terus, maka sang suami juga begitu, tidak akan bisa mendapatkan hak-haknya dari istrinya. Dan itu hak-hak itu ditunaikan dengan baik sebagai bagian dari menjaga kesehatan. Hadis yang lain ini dari Abu Hurairah, dari Abu Salmah, dari Abu Hurairah. Dari Nabi mengatakan, la turidu al-mumrida alal musihi. Nah, ini tadi ya. Janganlah kamu mencampurkan orang-orang yang sakit dengan orang yang sehat. Jadi, maka kalau ada yang sakit, sedang sakit, ya izin tidak usah masuk kuliah. Istirahat di rumah. Karena kalau datang ke kampus nanti bisa menularkan penyakitnya kepada yang lainnya.
Jadi janganlah kamu mencampurkan antara orang yang sakit dan orang yang sehat. Ini salah satu petunjuk Nabi untuk menjaga kesehatan, untuk menghindari penularan penyakit. Nah, ini hadis Nabi penting juga kita perhatikan. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, artinya kuat itu ya sehat, gitu ya. Orang beriman laki-laki atau perempuan sama saja, yang sehat kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah dan dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, minal mukmin daripada orang beriman doif tapi lemah. Dia orang mukmin yang kuat sehat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Yang dimaksud lemah di sini ya kesehatannya terganggu dan sebagainya. Wa fi kullin khairun. Dan pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'uka, maka jagalah apa-apa yang berguna bagimu. Wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wala ta'jal, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lemah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Maka wa in asobaka syai'un, apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, satu penderitaan, fala takul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Janganlah kamu kalau terjadi sesuatu, mungkin penyakit atau apa, janganlah mengatakan, wah tadi kalau saya begini begitu, maka saya tidak terjadi begini begitu. Nah, tapi katakanlah walakin kul, tapi katakanlah qadarullah. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Fa inna law taftahu amalas syaitan. Karena kata-kata seandainya, sekiranya saya begini begitu. Nah, jadi kata-kata sekiranya berkaitan dengan penderitaan atau kemalangan seseorang, maka itu membuka pintu setan. Nah, wah tadi kalau saya nggak begini, nggak begitu, mungkin saya nggak akan sakit. Gara-gara begini saya jadi sakit. Nah, maka jangan mengatakan begitu, tapi apa yang terjadi itu adalah qadarullah, sudah ditentukan oleh Allah. Maka kita menerima apa yang ditakdirkan Allah, tapi juga sekaligus menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kalau itu sakit, ya berarti harus berusaha mencari penyembuhan dan pengobatan. Itulah maka kalau di dalam bahasa Arab, rumah sakit itu namanya mustashfa. Mustashfa itu artinya rumah tempat menyembuhkan. Syifa itu kan sembuh. Mustasfa tempat penyembuhan. Nah, mestinya seperti itu ya. Jadi mestinya bukan rumah sakit ya, tapi rumah sehat ya. Rumah penyehatan. Nah, ini sudah salah kaprah, kita pakai istilah rumah sakit ya sudah. Bahasanya begitu yang berlaku di Indonesia.
Kemudian perintah menjaga kesehatan. Yang tadi sebenarnya juga sudah mengandung perintah, tapi ini lebih tegas. Lebih tegas perintah menjaga kesehatan, meskipun di dalam hadis ini sifatnya doa, tapi doa itu diikuti dengan usaha. Nah, menjaga kesehatan memang yang utama adalah menjaga dalam bentuk preventif. Ini sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit itu lebih baik daripada mengobati ketika sudah sakit. Untuk itu, di sini diupayakan agar tetap sehat, menjaga kesehatan. Sewaktu sehat lebih baik daripada minum obat ketika sakit. Nah, ini dari Abbas bin Abdul Muthalib. Dari Abbas bin Abdul Muthalib juga ini pamannya Nabi, adiknya ayahnya Nabi, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abbas mengatakan, qala qultu ya Rasulullah. Abbas bin Abdul Muthalib ini pamannya Nabi, tapi dia sangat hormat kepada Nabi meskipun itu ponakannya, karena Nabi seorang Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, wahai Rasulullah, alimni syai'an, ajarkan kepadaku syai'an, sesuatu pelajaran maksudnya. As'aluhullah azza wa jalla, ajarkan kepadaku sesuatu ketika aku memohon kepada Allah. Apa yang harus aku sampaikan, apa yang harus aku baca dalam doaku. Nabi bersabda, sal Allah. Kalau dibaca sambung menjadi salillaha. Sal Allah. Mintalah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah al-afiyah. Nah, ini ada kekurangan tadi. Al-afwa wal-afiyah. Al-afwa wal-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa. Al-afwa itu ampunan, permaafan dari Allah. Wal-afiyah dan kesehatan. Afiyah kan sering kita dengar sehat wal-afiyat. Jadi mintalah kepada Allah permaafan dan afiyah dan kesehatan. Maaf dan kesehatan. Jadi kalau kita dapat ampunan dari Allah maupun dapat kesehatan, itu menjadi kesehatan yang sempurna. Fa makastu ayyaman, kemudian aku lama beberapa hari tidak ketemu Nabi. Kemudian summa jitu, kemudian aku datang lagi kepada Nabi, kepada beliau. Abbas mengatakan begitu. Beberapa hari lagi datang lagi, ya Rasulullah alimni syai'an. Ya Rasul, ajarkan kepadaku syai'an as'aluhullah. Ajarkan kepadaku ketika aku berdoa kepada Allah. Faqala li ya Abbas, maka Nabi berkata kepadaku, ya Abbas, wahai Abbas. Mungkin kalau orang Jawa ya, wahai Pak Lekku, Pak Lek Abbas, gitu ya, karena itu Abbas itu pamannya Nabi. Ya amma Rasulullah, wahai pamannya Rasul, ya. Artinya kalau dijawakan kira-kira, wahai Pak Lek Abbas, ya, pamanku, salillah, mintalah kepada Allah al-afiyah, kesehatan. Nah, jadi kalau yang pertama tadi suruh minta al-afwa wal-afiyah, minta permaafan dan minta kesehatan kepada Allah. Nah, kalau yang kedua Nabi mengatakan mintalah kesehatan kepada Allah fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat.
Nah, tapi permintaan dalam doa kepada Allah itu tidak hanya doa saja, tidak hanya doa yang terucap saja, tapi harus diikuti dengan ikhtiar, dengan usaha. Maka Nabi selalu itu mengingatkan doa itu sekaligus diikuti dengan usaha. Usaha menjaga kesehatan, usaha mendapatkan al-afiyah, yang menjaga kesehatan secara konkret. Nah, menjaga kesehatan jasmani menjadi penting di samping tentu kesehatan rohani. Kesehatan jasmani penting karena jasmani badan kita yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Tadi sudah disebutkan di antaranya pola makan, pola hidup, dan sebagainya. Secara ringkas disebutkan di sini ada 4 hal yang disebut oleh para ulama, para cendekiawan muslim, para pemikir muslim. Di antaranya ini disampaikan oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini seorang ahli fikih, tapi juga sekaligus seorang dokter. Ya. Seorang dokter, seorang ahli fikih, seorang ahli filsafat. Nah, kalau orang dulu begitu ya. Ahli fikih karena beliau menulis kitab fikih yang sangat terkenal dan banyak dipegang oleh para ulama. Ulama saat ini, bukunya namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Tapi beliau juga seorang dokter. Beberapa kitabnya termasuk kitab yang beliau rujuk kepada Ibnu Sina atau Avicena. Nah, mereka menyarankan ada 4 hal. Yang pertama adalah mengatur pola makan dan minum berdasarkan firman Allah di dalam surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa ayat ke-24 Allah berfirman, Fal yang dzuril insanu, mana itu ayatnya? Yang apa? Fal yang dzuril insanu, lupa ini. Nah itu ya, surat ayat fal yang dzuril insanu ila ta'amihi. Fal yang dzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba, ya. Itu dalam surat Abasa wa Tawalla ayat 24. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Jadi di sini ya makan sekaligus minumnya, karena Allah telah menetapkan yang mencurahkan air dari langit. Bukan berarti karena air dicurahkan begitu rupa, makanan disediakan begitu rupa, kemudian kita makan semaunya. Tidak, maka di sini diingatkan fal yang dzuril insanu ila ta'amihi. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Yang diperhatikan apanya? Ya porsinya. Ya jenis yang dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya atau tidak. Jenis yang dimakan membahayakan badannya atau tidak. Ada makanan-makanan yang halal, tetapi kalau dimakan tidak kurang bermanfaat karena badannya, tubuhnya ada penyakit-penyakit tertentu. Ya. Maka tadi di dalam
ayat dalil tentang menjaga kesehatan yang atas tadi disebutkan wakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Halal tapi juga sekaligus thayyib. Halal saja nggak cukup, tapi juga dengan thayyib. Thayyib itu memberi manfaat, tidak membahayakan. Orang yang darah tinggi nggak boleh makan apa. Orang yang punya penderita asam urat nggak boleh makan apa. Ya diikuti saja, dihindari. Kira-kira begitu. Fal yang duril insanu ila ta'amihi. Pola makan dan minum. Berikutnya keseimbangan antara beraktivitas dan istirahat. Sebagaimana hadis Nabi tadi, wa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu, tubuhmu terhadap dirimu punya hak, maka kita harus mengatur supaya badan kita, tubuh kita mampu menjalankan apa-apa yang sudah kita programkan. Program kegiatannya yang menyesuaikan kemampuannya. Maka Islam menekankan keteraturan dalam mengatur ritme hidup dengan tidur yang istirahat yang cukup, di samping hak-haknya kepada Allah dalam beribadah, diatur tertib ibadah, tertib belajar, tertib kerja, tertib apalagi. Diatur sedemikian rupa sehingga aktivitas kita tidak terlalu membebani kemampuan tubuh kita, tapi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Islam juga memberikan tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani. Keteraturan tidur dijaga secara proporsional. Masing-masing anggota tubuh memiliki hak yang mesti untuk dipenuhi. Mata punya hak, telinga punya hak, tangan, kaki punya hak, semuanya. Perut juga punya hak. Jangan karena ingin makan ini, makan itu, perutnya nggak dijaga. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, berolahraga, gerak badan, riyadhah. Riyadhah atau olahraga. Riyadhah atau gerak badan. Supaya ya tubuh kita ini terlatih. Maka olahraganya juga harus proporsional. Yang masih muda-muda olahraganya mungkin olahraga agak keras, monggo sesuai dengan kemampuan jasadnya. Tapi yang sudah sepuh-sepuh ya olahraga mungkin jalan kaki atau apa gitu ya. Senam yang ringan ya. Sesuai dengan kondisi tubuhnya, tapi kan dari situ bisa memperoleh latihan dari tubuh kita sehingga menjadi sehat. Senam macam-macam sekarang, senam jantung sehat, senam untuk mengendalikan kolesterol, asam urat, gula darah dan sebagainya. Bagi orang-orang yang sudah senior, yang sudah mudah terkena berbagai macam penyakit, ada olahraganya dengan berbagai macam pendekatan. Yang intinya bahwa berolahraga, karena itu bagian dari budaya, bagian dari ijtihad, usaha untuk menyehatkan tubuh. Hukum asalnya adalah mubah, boleh. Tapi bisa bernilai ibadah kalau olahraga itu diniatkan betul untuk menyehatkan badan
dan setelah sehat bisa melakukan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah. Maka olahraga menjadi ibadah juga sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga kesehatan itu ya ibadah, tapi juga sekaligus sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, juga menjaga kebersihan. Dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah dan juga orang yang selalu menjaga kebersihan, orang yang selalu bersuci. Oleh karena itu, menjaga kebersihan menjadi satu persyaratan dalam Islam untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang paling pokok adalah sholat. Dan sholat harus ditunaikan ketika seseorang dalam keadaan suci. Sehingga apabila sedang berhadas, batal kesuciannya, dia harus bersuci. Jadi hadis Nabi mengatakan bahwa miftahus sholah at-tuhur, kunci daripada sholat adalah bersuci atau sesuci. Kemudian juga innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian apabila sudah berhadas kecuali dia berwudu. Nah, kalau sudah berhadas harus berwudu. Berwudu itulah bersuci. Maka kesucian merupakan kunci daripada sholat. Miftahus sholah at-tuhur. Itu namanya poin-poin penting di dalam menjaga kesehatan. Tentu masih banyak aspek-aspek kalau mau dirinci secara lebih rinci lagi. Silakan, saya lihat di beberapa tulisan di jurnal tentang menjaga Islam dan menjaga kesehatan. Islam dan kesehatan juga sudah cukup banyak tulisan-tulisan di jurnal. Nah, sangat bagus kalau kalian membuka wacana dengan membaca dari berbagai macam jurnal ilmiah yang tersedia di hadapan kita. Ya, lihat saja lewat pintu Google ya. Lewat googling, diketik Islam dan kesehatan, Islam dan menjaga kesehatan, nanti dikasih koma jurnal, itu nanti akan ketemu artikel jurnal yang terkait dengan itu. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa yang dimaksud menjaga kesehatan bisa bersifat preventif dan itulah yang utama. Tapi tidak menutup kemungkinan kita menjaga kesehatan dalam bentuk upaya-upaya yang bersifat kuratif karena ya penyakit sudah mendera kita. Nah, kalau sudah terserang penyakit ya harus berobat kuratif. Jadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada pengobatan, penyembuhan, dan penyehatan. Maka istilah dalam bahasa Arab sudah sangat bagus itu. Rumah sakit itu di dalam bahasa Arab namanya mustashfa. Mustashfa artinya tempat penyembuhan atau tempat penyehatan. Harusnya rumah sehat, bukan rumah sakit. Menjaga kesehatan bisa dilihat dari sisi pelaksana kesehatan.
baik itu dokternya, para medisnya, maupun sumber daya manusia yang lain yang terlibat dalam penanganan kesehatan. Kalau semuanya itu berkegiatan di bidang kesehatan dalam bentuk pengobatan, penyembuhan, dan penyehatan, meskipun itu bagian dari mencari hidup, ya, mencari nafkah, bekerja mencari nafkah di bidang kesehatan, tapi kalau layanan kesehatannya kita upayakan sebagai bentuk menolong sesama manusia dengan niat ibadah kepada Allah, maka insya Allah tenaga-tenaga kesehatan itu ya dia melaksanakan ibadah. Jadi ibadah ukhrawinya niatkan untuk memberikan pertolongan, menyehatkan orang lain, dan menyehatkan diri sendiri. Tapi di saat yang lain, di saat yang sama, kita mendapatkan upah, nah itu tidak masalah. Jadi upah profesional ya kita terima, tapi kita laksanakan ibadah menolong sesama, menyehatkan, menyembuhkan, ya, menyembuhkan, mengobati, menyehatkan. Tapi juga bisa dilihat dari sisi pasien atau orang yang terkena penyakit, bahwa dia harus berusaha untuk mencari kesembuhan dan kesehatan untuk dirinya serta untuk lingkungannya. Maka dua-duanya, yang satu bekerja, yang satu menggunakan jasa, itu sama-sama beribadah kepada Allah karena betul-betul diniatkan sebagai bagian dari aktivitas hidupnya adalah aktivitas ibadah. Karena manusia hidup di dunia tidak ada aktivitas lain kecuali ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Karena menjaga kesehatan adalah bukti atau wujud rasa syukur kepada Allah, maka ya apapun yang kita lakukan harus penuh dengan rasa syukur kepada Allah agar nikmat Allah selalu ditambah. Maka dalam ayat surat Ibrahim ayat 7 itu Allah mengatakan tentang syukur dan kufur nikmat. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, ini ayat yang terkenal. Dan telah diumumkan oleh Rabbmu, oleh Tuhanmu. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku atasmu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, mengingkari nikmat Allah, inna azabi lasyadid, tapi kalau kamu ingkar kepadaku, tidak mensyukuri nikmatku, azabku amatlah keras. Syadid itu keras, azabnya benar-benar keras. Artinya azab yang menyakitkan. Ini harus kita perhatikan semuanya. Saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Kalau ada respon balik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak. Mas, Mbak mungkin memberikan respon baik berupa pertanyaan atau berupa yang lainnya atau mungkin tambahan masukan, silakan. Ini rata-rata semester berapa ini? Izin menjawab, Pak, ini semester 3. Semester 3, oke.
Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin ada hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran yang mau ditanyakan atau apa, silakan.